Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hadi, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Untirta. Saya akan memaparkan desain pembelajaran yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Seminar Profesi Pendidik. Oke baik, selamat menyimak. Identitas modul, nama penyusun Nur Hadi SPD, Satuan Pendidikan SMPN Negeri 7 Kota Serang, kelas 8 semester 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia, alokasi waktu 40 menit kali 2, satu pertemuan, jumlah peserta didik 35. Fase D, menyimak. Target, peserta didik reguler dan tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu menyimak dengan seksama, memahami dan memaknai instruksi, mengidentifikasi informasi berupa fakta atau proses kejadian dari teks petunjuk atau arahan sederhana, teks cerita pendek, surat pribadi, teks puisi, teks drama, dan surat resmi seperti surat undangan dan surat pemberitahuan yang disajikan dalam bentuk lisan atau isyarat, teks aural atau teks yang dibacakan, dan teks audio visual. Kompetensi awal. Peserta didik memahami teks puisi. Peserta didik mengetahui unsur-unsur dalam teks puisi. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terlihat dari sikap religius peserta didik. Bergotong royong yang terlihat pada pembelajaran berbasis kelompok. Bernalar kritis yang terlihat dari pemecahan masalah. Kreatif terlihat dari upaya peserta didik menjawab pertanyaan. Mandiri terlihat dari inisiatif peserta didik. Sarana dan prasarana. Alat, ada laptop, proyektor, speaker. Media, Salindia, LKPD, video. Sumber, buku paket Bahasa Indonesia kelas 8, YouTube. Pendekatan pembelajaran, saintifik, TPACK, SEL. Model pembelajaran, PBL, metode pembelajaran, tatap muka, diskusi. Tujuan pembelajaran. Melalui bahan bacaan yang disajikan oleh guru, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada pada teks puisi. Pemahaman bermakna. Informasi yang terkandung dalam puisi akan menambah ilmu pengetahuan peserta didik. Informasi yang terkandung dalam puisi dapat meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik. Pertanyaan pemantik. Apakah ada yang suka membaca puisi? Di mana biasanya kalian membaca puisi? Jenis puisi apa yang kalian suka? Oke, baik. Sekarang kita akan membahas kegiatan pembelajaran. Silakan disimak. Oke, baik. Kegiatan pendahuluan. Orientasi. Peserta didik bersama guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Budaya berdoa sebagai bentuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Komponen sel yaitu pengelolaan diri. Kemudian guru menanyakan kabar peserta didik dan melakukan presensi. Selanjutnya apersepsi. Peserta didik menyimak penjelasan dari guru terkait materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. Selanjutnya motivasi. Peserta didik diberikan motivasi. Dalam hal ini, guru juga menyampaikan manfaat dari materi pembelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya pemberian acuan. Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian kegiatan inti, ada orientasi masalah. Peserta didik mendapat pertanyaan pemantik dari guru. Apakah ada yang suka membaca puisi? Jenis puisi apa yang kalian suka? Lalu peserta didik memaparkan terkait pengalamannya. Kemudian peserta didik mendapatkan stimulus berupa video puisi berjudul Pada Suatu Hari Nanti, karya Sapardi Djoko Damono melalui LCD, lalu melakukan tanya jawab. Kemudian, peserta didik menyimak salindia yang ditampilkan oleh guru di depan kelas melalui LCD, bahwa pada sebuah puisi terdapat unsur-unsur di dalamnya. Selanjutnya, pengorganisasian.
Peserta didik tanpa dipetakan oleh guru membuat kelompok sebanyak 4 kelompok, komponen sel, kesadaran diri. Kemudian, peserta didik bersama kelompok mendapat arahan terkait petunjuk pengerjaan LKPD yang akan diberikan. Selanjutnya, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Peserta didik berdiskusi dengan teman sekelompoknya dan menjalankan petunjuk pengerjaan LKPD yang sudah diberikan untuk berlatih menemukan unsur-unsur puisi selama 25 menit. Saintifik mencoba, komponen sel membangun relasi. Kemudian penyajian hasil karya. Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LKPD dan dituliskan di papan tulis. Saintifik menalar, komponen sel, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saintifik mengomunikasikan, komponen sel, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik saling memberikan tanggapan terkait hasil diskusi kelompok lain. Saintifik mengomunikasikan, komponen sel, kesadaran sosial. Kemudian, guru mengevaluasi jawaban setiap kelompok lalu memberikan apresiasi. Selanjutnya, kegiatan penutup. Ada penguatan. Peserta didik mengajukan pertanyaan yang belum dipahami. Kemudian, kesimpulan. Peserta didik bersama guru menyimpulkan proses pembelajaran. Selanjutnya, refleksi. Refleksi pencapaian peserta didik atau formative assessment. Dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Kemudian, kokurikuler. Peserta didik mendapatkan informasi terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, penutup. Peserta didik dan guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Lalu kemudian asesmen. Asesmen yang digunakan yaitu asesmen for learning dalam bentuk LKPD. Selanjutnya, pengayaan dan remedial. Peserta didik yang telah melampaui ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran berupa penugasan mencari sebuah puisi dan meminta peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kemudian, peserta didik yang belum melampaui ketuntasan belajar diberikan kegiatan pembelajaran berupa bimbingan mengidentifikasi unsur-unsur puisi oleh guru dan teman sebaya. Selanjutnya, ada refleksi guru dan peserta didik. Kegiatan refleksi pendidik dan peserta didik perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dan upaya tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Refleksi pendidik. Bagaimana suasana dan partisipasi peserta didik selama pembelajaran di kelas? Apa hambatan yang dirasakan selama pembelajaran berlangsung? Hal apa yang perlu ditingkatkan dan bagaimana tindak lanjutnya? Refleksi peserta didik. Apa yang kamu rasakan selama proses pembelajaran? Apa kamu mengalami kesulitan selama pembelajaran berlangsung? Oke, baik. Kemudian yang terakhir ada lampiran-lampiran. Silakan disimak. Oke, baik. Nah, ini lampirannya, materi ajarnya, sumber belajar dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 yang kemudian dibuat pada Salindia. Kemudian lembar kerja peserta didik, ini LKPD-nya. Mengidentifikasi unsur-unsur puisi. Nah, ini unsur-unsur puisinya, lalu petunjuknya. Kalian sudah mempelajari unsur-unsur puisi. Sekarang cermatilah puisi di atas dan temukanlah unsur-unsur yang ada dalam puisi tersebut. Nah, nanti dimasukkan ke sini, lariknya yang mana, bait yang mana, rima itu yang mana, dan selanjutnya. Ini LKPD-nya saya membuat 4 jenis puisi tergantung dengan kemampuan peserta didik ya. Yang mahir saya kasih
puisi yang agak kompleks, agak susah dipahami, yang baru mau berkembang dan sedang berkembang, itu saya kasih puisi yang agak mudah dipahami. Kemudian ini tabel rubrik penilaian LKPD. Nama peserta didik, siapa saja, dapat menjelaskan pengertian puisi dan unsur puisi secara lisan, sudah dapat atau perlu dipandu. Kemudian dapat menyusun daftar unsur-unsur yang terdapat dalam puisi, sudah dapat atau perlu dipandu. Oke, baik. Itulah presentasi hasil dari desain pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.